Well teman-teman, tidak terasa tinggal 1 bulan lagi anime Bleach akan segera mengudara. Dari sekian banyaknya kabar dan isu yang beredar, pertama-tama di sini kita akan menyampaikan beberapa hal yang terjadi 2 bulan belakangan ini. Sebelumnya kita semua tahu pada acara Anime Expo, tepatnya setelah trailer kedua Bleach rilis, sang mangaka Tite Kubo menyampaikan beberapa jawaban lewat interviewnya secara langsung. Beberapa poin penting yang disampaikannya yaitu arc ini akan dianimasikan secara penuh tanpa ada sensor ataupun dipotong, akan ada banyak scene pertarungan yang tidak sempat dimunculkan di mangganya, dan juga Tite Kubo sendiri secara langsung terlibat dalam penggarapan animenya. Selain itu, dalam cuitannya yang tersebar di berbagai forum, Tite Kubo juga menambahkan bahwa dirinya akan memunculkan sebuah teknik atau elemen baru. Belum jelas teknik apa itu, tapi sepertinya teknik tersebut merujuk pada suatu jenis kekuatan yang belum pernah dimunculkan di mangganya. Mendengar pernyataan dan kabar tersebut tentu membuat kita sebagai penggemar sangat menantikan tayangnya anime Bleach bertajuk Perang Berdarah 1000 tahun ini. Selain karena banyaknya karakter dan pertarungan yang muncul, bab ini juga menjadi babak final dari serialisasi manga Bleach. Akan tetapi, baru-baru ini, tepatnya di awal bulan Agustus, ada satu kabar yang cukup meresahkan bagi para penggemar Bleach. Menurut bocoran dari salah seorang leaker asal Jepang, lisensi penayangan anime Bleach telah dibeli oleh salah satu aplikasi streaming bernama Disney Plus. Kabar tersebut sebenarnya masih belum bisa dipastikan karena memang dari kedua pihak, baik itu Studio Pierrot selaku pihak produksi anime Bleach maupun Disney Plus selaku pihak yang menayangkannya, belum mengkonfirmasi dan meresmikannya secara langsung. Namun meski begitu, rumor tersebut banyak direspon negatif oleh beberapa kalangan para penggemar. Salah satunya yaitu ada yang khawatir jika banyak adegan yang disensor, dan ada juga yang khawatir jika kasusnya akan sama seperti anime Demon Slayer Season 3, di mana jadwal penayangannya sangat terlambat dikarenakan mereka menayangkan semua episodenya secara bersamaan. Berbagai prasangka dan dugaan tersebut menurutku kemungkinannya masih abu-abu. Terutama mereka yang khawatir jika Disney Plus akan banyak melakukan sensor pada adegan-adegan brutal. Sedikit menjelaskan, Disney Plus hanyalah sebuah platform streaming yang digunakan untuk menonton berbagai film, serial, dan video lainnya. Berbeda dengan studio Walt Disney yang memang banyak sekali memproduksi tontonan yang dikhususkan untuk anak kecil. Jadi cukup jelas dua perusahaan ini berbeda fungsi, dan kemungkinan besar Disney Plus tidak akan memotong atau menyensor beberapa adegan brutal seperti halnya film Eternals yang dipenuhi kontroversi. Kemudian terkait keterlambatan penayangan dikarenakan mereka lebih memilih menayangkannya secara bersamaan, jujur inilah yang sangat kukhawatirkan. Meski ada beberapa serial anime yang tayang setiap minggunya, tapi kebanyakan dari mereka jadwal penayangannya itu tidak konsisten dan sangat terlambat. Terlepas berbagai rumor dan desas-desus yang membuat kita semakin khawatir, perlu diingat kabar tersebut masih belum bisa dipastikan. Belum ada pengumuman resmi dari pihak studio Pierrot perihal di mana kita sebagai orang luar Jepang bisa menonton anime Bleach. Apakah di Crunchyroll, Netflix, ataukah memang benar di Disney Plus? Well, daripada mikirin sesuatu yang masih abu-abu, sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Tite Kubo, sekarang mending kita beropini liar terkait scene atau adegan tambahan yang mungkin bisa menambal plot hole di anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Berikut adalah daftar plot dan sesuatu yang ingin kulihat di anime Bleach nantinya. Kita tahu ada banyak sekali pertarungan yang di-skip di sini. Salah satunya seperti Chojiro versus Driscoll Bersi, Zaraki versus 3 orang Stand Ritter, dan juga Byakuya yang berhasil membantai 3 orang Stand Ritter. Ketiga pertarungan ini hanya ditunjukkan dalam satu panel saja, tanpa ada aksi dan perlawanan sama sekali. Kemudian ada juga peranan dari Jushiro Ukitake yang terasa hambar jika hanya dijadikan sebatas penyangga. Padahal ada kesempatan baginya untuk melakukan aksi pertarungan di peperangan pertama, di mana saat itu dia berhadapan dengan seorang Stand Ritter yang disinyalir adalah Nianzol Weizol. Belum lagi perihal Zaraki versus Yuhava,
kita masih dibuat bingung apakah Roy Lloyd memang sekuat itu, ataukah jangan-jangan orang yang dilawan Zaraki benar-benar Yuhava asli sebelum Roy datang dan menyamar. Semoga saja scene pertarungan ini bisa ditambahkan guna memperjelas kenapa Zaraki bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi secara keseluruhan, bentrokan pertarungan antara Shinigami melawan Stand Leader ini mudah-mudahan nantinya bisa lebih diperbanyak dan diperlihatkan. Mengingat Tite Kubo sendiri telah menyampaikan ide berbagai macam pertarungan, kemungkinan besar ada banyak sekali scene tambahan yang akan mengisi keseruan di setiap pertarungan. Berdasarkan apa yang diucap oleh Tite Kubo jika dirinya akan memunculkan sebuah teknik baru, seketika membuatku merasa bahwa anime Bleach Arc Thousand Year Blood War akan benar-benar lebih dimaksimalkan dan diperbaharui lagi. Beberapa hal yang ingin kulihat mengenai teknik tersebut yaitu adanya teknik Kido lain yang belum diungkap, kekuatan Corpse Kido yang selama ini belum ditunjukkan, dan juga dimunculkannya mode Beyond Bankai yang hanya ditampilkan di dalam gamenya saja. Ini memang terlalu ngawur, tapi apa salahnya jika kita berharap itu bisa terjadi di dalam ceritanya. Di samping itu, terkait kekuatan baru yang dimunculkan, sebenarnya banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti ditunjukkannya Bankai Shinji Hirako, Bankai Shuhei Hisagi, Bankai Ukitake, atau justru mereveal kekuatan Bankai milik Unohana. Karena memang sejauh ini, Bankai milik Unohana belum begitu jelas apa kekuatan yang sebenarnya. Apakah cairan asam yang membunuh ataukah cairan darah yang bisa menyembuhkan? Selain itu, kita juga bisa mengira mungkin saja kekuatan ini berhubungan dengan mode full standih para Stand Leader. Mengingat dari 27 nama, setidaknya baru 10 atau 11 yang baru diperlihatkan, sisanya hanya berbekal kekuatan Shriek yang diperoleh dari Yuhava. Sekarang kita masuk pada poin di mana aku secara pribadi mengharapkan akan ada banyak plot yang bisa ditambahkan. Salah satunya seperti pengantar menuju bab Quincy. Sama kasusnya seperti Arc Fullbringer, Arc Quincy ini menurutku dinilai terlalu dadakan untuk memunculkan sekelompok villain baru. Akan sangat menarik jika polanya itu seperti Arc Arrancar, di mana Arc sebelumnya sangat berhubungan dengan Arc selanjutnya. Makanya jika boleh berpendapat, seharusnya ada problematika tersendiri dari kalangan Quincy ini. Contohnya seperti memainkan peran Uryu Ishida yang memang kental dengan identitasnya sebagai seorang Quincy. Mungkin Tite Kubo bisa mengawalinya dengan membuat satu permasalahan secara khusus bagi Uryu Ishida. Entah itu Uryu teringat dengan ibunya, kakeknya, atau leluhurnya, atau bisa juga dengan menambahkan scene yang menceritakan tentang legenda Kaisar Gesang. Intinya, fungsi dari pengantar ini agar mempermulus jalan cerita dan tidak menimbulkan kesan yang dadakan. Apalagi mengingat anime Bleach telah lama vakum, untuk membawa penonton kembali ke dalam suasana dibutuhkan sebuah pengantar cerita bab Quincy yang lebih banyak. Selama cerita Arc Thousand Year Blood War berjalan, kita tahu ada banyak sekali karakter Stand Leader yang terkesan dibuang atau dimatikan secara percuma. Selain karena terlalu banyaknya jumlah anggota, kesannya pun ikut berkurang dikarenakan terbatasnya kisah masa lalu dari mereka. Seperti dari mana mereka berasal, bagaimana kehidupan mereka sebelumnya, dan apa alasannya mereka bergabung dengan Yuhava. Dari 27 nama Stand Leader, hanya baru Yugram, Busby, Aesnoth, dan Lloyd bersaudara saja yang baru ditunjukkan sedikit masa lalunya. Kita pun sangat berharap nama-nama lain khususnya para Shustaffle backstory-nya bisa lebih dieksplor. Karena kalau kita berkaca dari apa yang dialami kelompok villain sebelumnya yaitu Espada, kita tahu di dalam manganya orang-orang seperti Yami, Aroniro, dan Nell tidak begitu jelas diperlihatkan masa lalunya. Tetapi ketika dianimasikan, backstory mereka bertiga lumayan sedikit dibukakan. Semoga saja para Stand Leader juga bisa demikian, karena memang hal ini akan sangat berguna untuk memperjelas status mereka sebagai sosok villain yang memiliki karakter. Tidak hanya sebatas boneka bagi Yuhava, tapi diperlukan sebuah pesan dan kesan yang lebih mendalam guna memperkuat karakternya.
Berhubung ini adalah cerita bertajuk Perang Berdarah 1000 Tahun, tentu cerita pertempuran yang disajikan pun haruslah berdasarkan pada sejarah masa lalu, di mana dulu 1000 tahun yang lalu terjadi pertumpahan darah antara GOT-13 generasi pertama melawan para Quincy yang dipimpin langsung oleh Yuhava. Namun pada kenyataannya kita hanya sedikit ditunjukkan pada potongan gambar lewat percakapannya saja, tanpa menampilkan gambar yang jelas. Sampai saat ini kita pun masih dibuat penasaran dengan bagaimana proses terjadinya perang tersebut. Apa yang menjadi pemicu utama peperangan terjadi, bagaimana caranya Yamamoto mengalahkan Yuhava, dan bagaimana caranya para Quincy melarikan diri serta bersembunyi selama 1000 tahun lamanya. Belum lagi perihal sejarah dari GOT-13 itu sendiri, siapa saja nama-nama yang termasuk ke dalam GOT-13 generasi pertama selain Unohana dan Yamamoto. Apakah orang-orang seperti Ichibe dan Otsunimaya juga termasuk ke dalamnya? Dan satu lagi yang masih menjadi misteri, yaitu apa alasan di balik Unohana dan Yamamoto yang dulunya dikenal keji dan brutal, sekarang menjadi pribadi yang cinta akan perdamaian. Kita harap semua misteri itu bisa diserialisasikan ke dalam animenya. Hal itu bertujuan guna membuat cerita pertempuran kali ini bisa mencerminkan pertempuran berdarah yang terjadi 1000 tahun lalu. Mungkin kalian akan setuju jika sejarah terciptanya Soul King dan Soul Society bisa disinggung ke dalam busur terakhir ini. Karena bagaimanapun setelah membaca novel Can Fear Your Own World, kita tahu bahwa biang keladi dari berbagai macam pertempuran adalah adanya sistem dunia yang sudah terlanjur berjalan ini. Jadi di dalam arc ini tidak hanya ditampilkan wujud Soul King-nya saja, tapi diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa Soul King ini. Karena hal itu nantinya akan berhubungan dengan maksud Yuhava yang mengklaim bahwa dirinya adalah anak dari Soul King. Sehingga kedepannya sejarah mengenai Soul Society pun akan bisa lebih dipahami, ditambah dengan munculnya kaum bangsawan beserta GOT-13 generasi pertama. Mengingat kedua orang ini punya kebanggaan tersendiri sebagai seorang Quincy. Seperti yang kubahas di poin pengantar bab, seharusnya Ryuken dan Uryu Ishida memiliki waktu bersama untuk mengungkap sejarah Quincy dari keluarganya. Kedekatan kedua orang ini menurutku sangat diperlukan. Hal itu berguna untuk menghasilkan ending yang lebih mendalam, di mana nantinya elemen dari kedekatan ayah dan anak ini bisa dicerminkan melalui pertarungan Uryu melawan Yugram. Kita tahu Yugram adalah seorang tangan kanan yang sangat patuh dan taat pada Yuhava, seolah-olah mereka ini adalah ayah dan anak yang saling terhubung. Tentu akan sangat berkesan jika di dalam pertarungannya Uryu menyimpulkan arti dari figur seorang ayah pada Yugram. Tidak hanya sekedar taat dan patuh, seorang anak juga harus bisa menilai mana ayah yang baik dan mana ayah yang buruk. Kita tahu di dalam pertempuran melawan bangsa Quincy ini ada 4 kelompok yang tergabung ke dalam kubu Shinigami. Mereka diantaranya yaitu kelompok Arrancar, Vizsword, Fullbringer, serta kelompok Ichigo dan kawan-kawan. Dari kelompok Arrancar yaitu Neil dan Grimmjow, kedua orang ini tidak begitu melakukan banyak aksi. Grimmjow yang hanya menusuk dan menebas di akhir pertarungan, sementara Neil yang hanya menuruti perintah Urahara untuk bersiaga. Demikian juga dengan kelompok Fullbringer, baik Tsukishima maupun Kugo Ginjo hanya diperlihatkan batang hidungnya saja. Padahal sebelum pertarungan dimulai, mereka telah melakukan pelatihan bersama Ganju di kediaman keluarga Shiba. Hal yang sama juga terjadi pada rekannya yaitu Yukio dan Riruka, alat ciptaannya yang membawa Ichigo ke istana Soul King seakan dipatahkan oleh Ginjo dan kawan-kawan yang dengan mudah bisa sampai ke istana Soul King. Kemudian dari kelompok Vizsword, meski sempat diperlihatkan pertarungannya melawan Gerard, tapi itu tidak membuatku merasa sangat puas. Karena aksi daripada mereka tidak berlangsung lama dikarenakan harus melawan sang makhluk abadi Gerard Valkyrie. Mungkin akan lebih seru jika di medan pertempuran terdapat para kroco yang bisa dilawan dulu oleh kelompok Vizsword. Karena bagaimanapun mereka ini adalah kelompok yang masih bisa memberikan antusias lebih bagi para penggemar.
Dan yang terakhir, dari kelompok Ichigo khususnya Ganju dan Sado, kedua orang ini seolah tidak memiliki peran penting dalam pertempuran ini. Terkecuali mereka bisa lebih ditampilkan pada saat membuka jalan bagi Ichigo dan bertarung melawan puluhan patung raksasa. Selama cerita arc ini berjalan, mungkin scene battle terakhir inilah yang cukup membuat penggemar merasa kecewa. Selain pertarungannya yang terkesan diburu-buru, matinya Yuhafa pun dilakukan dengan begitu cepat. Menurutku pribadi, sebenarnya konsep pertarungannya sangat menarik. Ada banyak trik dan perpaduan serangan yang dilancarkan satu sama lain. Cuman yang jadi masalah, pertama, ketika Yuhafa diperlihatkan sebagai orang yang sangat overpower, dia begitu kuat dan bisa melihat masa depan, seharusnya dibutuhkan berbagai cara untuk bisa memberikan banyak serangan pada Yuhafa. Tidak cukup 1 kali atau 3 kali, dibutuhkan banyak trik dan serangan agar dapat memberikan efek luka padanya. Kedua, tidak memperlihatkan kekuatan sejati dari Bankai Ichigo. Padahal selama ini kita sangat menantikan Ichigo berada di puncak kekuatannya, karena kita semua tahu Ichigo telah melakukan latihan luar biasa demi menempa Zanpakuto-nya kembali bersama Otsunimaya. Ketiga, tidak menggunakan karakter lain yang berada di medan pertarungan, misalnya seperti Kugoginjo dan Tsukishima. Mereka berdua padahal memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa memberikan luka pada Yuhafa. Keempat, Bankai Sosuke Aizen. Jika ini adalah akhir cerita dari Bleach, menurutku disinilah Aizen bisa menunjukkan bankainya. Dengan begitu, di samping para penggemar puas, efek perlawanannya pada Yuhafa juga akan sangat berarti. Jadi berdasarkan kesimpulannya, pertarungan terakhir ini akan sangat ideal jika dimasukkan beberapa scene tambahan yang mungkin akan sedikit merubah jalan cerita dari manganya. Sangat aneh rasanya ketika tensi sedang tinggi-tingginya selepas Ichigo mengalahkan Yuhafa, scene tiba-tiba beralih ke masa 10 tahun mendatang. Tidak ada efek dan dampak yang diperlihatkan seusai peperangan besar yang melibatkan ketiga dunia. Mungkin pada saat pasca peperangan terjadi, bisa ditambahkan dengan proses evakuasi dan pembangunan kembali Soul Society, yang mana hal ini bisa dilihat pada novel Can't Fear Your Own World dan juga We Do Not Always Love You. Belum lagi prosesi pemakaman para Shinigami yang berguguran, tentu hal ini akan sangat mengharukan jika scene-nya bisa ditampilkan di animenya. Terlebih untuk membuat penggemar yakin bahwa dunia telah damai, diperlukan scene yang menggambarkan perihal siapa yang menggantikan Soul King pasca peperangan. Well teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kuulas kali ini. Perlu dicatat, ini hanya sekedar asumsi dan pendapatku pribadi perihal sesuatu yang bisa terjadi di dalam animenya. Bukan bermaksud mengkritik atau menjelek-jelekan, melainkan ini hanya sebatas angan-angan pribadi yang ingin melihat anime Bleach comeback dengan menciptakan satu mahakarya yang berkesan. So, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.